Oke, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami akan membahas tentang topik peluang dan hambatan bisnis terkait pandemi COVID-19. Di sini dimana ada nama-nama kelompok kami, pertama saya sendiri, Francis Jemi, Jetro Leno, Ignatius Sukarmus. Di sini kami mengambil kelas pagi A1, mata kuliah komunikasi bisnis, dosen pengampu Melia Yosinda SMMM. Baik, langsung saja ke pembahasan dampak pandemi corona terhadap perekonomian, di mana telah kita ketahui masyarakat telah merasakan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa, terutama perekonomian. Pada sisi yang lain, pandemi membawa ketakutan yang luar biasa sehingga mereka tidak nyaman dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sebelum adanya wabah virus corona ini, di mana orang-orang bebas berpergian sehingga larut malam, seperti halnya para orang tua mencari nafkah, anak-anak bersekolah, mahasiswa pergi ke kampus, liburan, shopping, atau belanja bersama keluarga. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian dunia usaha dan pendidikan, diantaranya menyebabkan beberapa hal, yakni yang pertama, perekonomian masyarakat menurun, yang kedua, perekonomian negara menurun drastis, yang ketiga dari sisi sosial, yang keempat sektor industri dan sektor usaha. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Contoh COVID-19 membawa dampak positif dan keuntungan bagi pemilik usaha di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berikut ini yang dapat memberikan keuntungan dalam wabah COVID-19. Yang pertama, perusahaan hand sanitizer, sabun tangan, dan tisu basah. 2. Perusahaan farmasi. 3. Perusahaan ventilator Mindray Biomedical Electronic CO. Namun tentunya tidak semua orang bisa mendirikan perusahaan seperti yang sudah diuraikan di atas, karena keterbatasan kepemilikan modal usaha dan relasi bisnis. Berikut ini ada jenis-jenis usaha yang bagi pemula tidak memerlukan modal besar dan dapat mendatangkan keuntungan menjanjikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bisnis makanan dan minuman rumahan, bekerja sama dengan GrabFood, GoFood yang semisalnya. 2. Bisnis olahan yang dibekukan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat masyarakat harus membatasi gerakannya di luar rumah. Yang ketiga, jasa logistik, di mana pada tengah pandemi ini masyarakat dianjurkan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah, maka sangat perlu adanya pengantaran logistik. Begitu banyak peluang usaha di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, dan serta untuk menambah penghasilan bagi yang sudah bekerja, bisa memilih usaha sesuai dengan kondisi. Kiat bisnis tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Setiap pembisnis tentu menginginkan usahanya sukses dan tetap survive di tengah COVID-19 ini. Ada kiat-kiat tertentu agar bisnis tetap survive walau dilanda badai, yaitu 1. Memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi. 2. Berbisnis yang halal mulai dari modal, proses hingga penjualan. 3. Melakukan ekspor dan impor barang. 4. Menjaga kepercayaan relasi bisnis. 5. Melakukan promosi barang yang diperdagangkan, yaitu dengan membuat iklan baik di media elektronik maupun media cetak. 6. Bisnis barang kebutuhan dasar. 7. Menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis. Oke, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Hambatan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan kita saat ini memperhatikan social distancing, mencuci tangan, lebih teliti dan terbiasa memakai masker. Ancaman kesehatan masyarakat juga
memungkinkan banyak orang bekerja di rumah untuk pertama kalinya, dan beberapa akan terus melakukannya di masa mendatang. Sementara itu ada dampak real antara bisnis kecil dan COVID-19, terutama karena pihak berwenang memaksa perusahaannya tidak beroperasional dan tutup untuk sementara, dan mengamankan agar yang lain dapat mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan. Ada 4 masalah utama yang dihadapi pengusaha di tengah hambatan pandemi COVID-19, mulai dari 1. Lesunya perekonomian, 2. Kesulitan dapat order, 3. Mahalnya biaya operasional, 4. Hingga bahan baku produksi makin 4. Hingga bahan baku produksi semakin mahal. Sekian dan terima kasih.